Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, gimana kabar kalian sekarang ini? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun kita tidak bisa berjumpa setiap hari, salam rindu dari Bunda dari jauh ya. Kita ya masih terbentang jarak antara kita karena corona ini, makanya kita harus berdoa segera corona ini segera berakhir biar kita bisa bertemu kembali, bercengkrama kembali, tertawa bareng, bertemu kembali ya. Karena sekarang sudah kelas 9, kalian harus sudah merencanakan masa depan kalian itu seperti apa. Apa sih yang dimaksud dengan masa depan? Ya, masa depan adalah waktu setelah masa sekarang. Tentunya karena waktu itu tidak sekarang, ke depan pasti kalian akan berpikir untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Ya, karena sudah kelas 9, kalian harus berpikir mau melanjutkan ke sekolah mana, mau kerja apa sih yang harus disiapkan untuk mempersiapkan masa depan kita. Ya, pahami bahwasanya masa depan itu merupakan kehidupan. Jadi kalau kehidupan kita harus sudah berpikir ya, semangat berpikir mulai dari sekarang. Apa saja sih yang harus kita rencanakan untuk ke depan ini ya. Kita harus berpikir karena kalian sudah masa kelas 9 ini, kalian sudah harus berpikir untuk melanjutkan ke sekolah mana, ke jenjang berikutnya, SMA kah, SMK kah, atau ke MAN kah. Caranya bagaimana? Ya, cara yang pertama yaitu bangun motivasi diri ya. Bangun motivasi diri itu ada beberapa orang-orang yang mempengaruhi motivasi diri kita. Dari mana saja sih motivasi diri kita itu? Ya, motivasi diri itu bisa berasal dari yang pertama dari orang tua. Tentunya orang tua ini punya peranan penting untuk memotivasi kalian. Sampai sekarang ini kalian dibiayai untuk sekolah, kalian diberi kemudahan-kemudahan, diberi fasilitas. Itu dari siapa? Dari orang tua. Karena apa? Karena orang tua menginginkan masa depan kalian jauh menjadi lebih baik daripada orang tua kalian. Ya, pastinya orang tua kalian ini menyekolahkan kalian karena menginginkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itu yang mereka inginkan. Makanya itu kalian harus benar-benar berbakti dengan orang tua. Yang kedua yaitu guru. Ya, setidaknya ketika kalian belajar di sekolah, walaupun sekarang kita tidak bertemu secara nyata, tetapi guru ini punya peranan penting. Makanya ketika guru memberikan materi, memberikan tugas, kalian harus perhatikan. Yang ketiga yaitu siapa sih yang bisa memotivasi diri kalian? Ya, teman. Siapa lagi kalau bukan teman? Terkadang kalian mau cerita ke bapak ibu guru, ke orang tua, sama aja, kalian pasti mengalami kesulitan. Kalau sama teman semuanya diceritakan. Kalian biasanya sering curhat-curhatan nanti mau melanjutkan kemana, terus kemudian cita-citanya seperti apa. Itu biasanya kalian termotivasi dari teman. Terus yang terakhir siapa? Yang bisa memotivasi diri kalian sendiri itu sebenarnya selain orang tua, selain guru, selain teman, yaitu diri kalian sendiri. Kalau dalam diri kalian sendiri tidak ada motivasi, aku ini nantinya bakalan menjadi apa, ya sudah. Ya, jadi yang pastinya dari diri kalian sendiri itu yang harus kalian pikirkan. Terus kalau sudah memotivasi diri kalian, sudah ada motivasinya, apa sih yang harus kita harus tahu apa lagi Bu? Potensi diri kalian, yaitu bakat minat kalian. Kenali potensi diri kalian itu seperti apa, ya. Apa yang kita senangi dan kita harus mengasahnya menjadi lebih baik, menjadi cita-cita kita. Misalkan kita punya hobi yang bagus, olahraga. Karena di daerah kita ini, di Munjungan ini pastinya olahraga voli itu best. Nah, kita bisa menjadi atlet voli masa depan menjadi lebih baik. Ya, rencanakan target karir. Ya, kalian itu nanti bakalan kerja apa? Itu mulai dari sekarang. Misal nih, kalian mau kerja jadi kalian nanti bakalan kerja jadi perawat. Tentunya kalian harus berpikir melanjutkan ke sekolah mana, yaitu SMK keperawatan. Misal nih nanti kalian mau setelah lulus dari MTS, kalian punya angan-angan suatu saat saya bakalan kuliah. Tentunya kalian melanjutkannya ke SMA atau MAN. Nah,
Nah, itu yang terbaik. Karena apa? Kita akan di sana akan diberi fasilitas-fasilitas sama Bapak Ibu guru di sekolah kalian berikutnya. Jadi, setelah kita merencanakan apa yang harus kita lakukan, yaitu mengevaluasi rencana karir kita. Ini yang paling penting, ya. Kita evaluasi. Evaluasi itu apa? Kita nilai. Yang penting di sini yaitu apakah rencana karir kita ke depan itu dapat kita capai, dapat memberikan dampak yang positif, memungkinkan untuk dicapai, banyak faktor-faktor yang mendukung untuk mencapai cita-cita kita itu apa enggak? Nah, kita harus berpikir di sini nih, kita harus memikirkan masa depan kita mulai dari sekarang ini. Makanya ayo dong kita belajar merencanakan masa depan dari sekarang. Kalau kalian ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan ke Bunda, atau ada unek-unek, atau mungkin kalian tidak tahu harus apa sih yang harus kita rencanakan ke depannya, kalian bisa hubungi ke nomor Bunda ya, bisa WhatsApp ya. Insya Allah nanti bakalan kita, karena kita tidak bisa konseling secara langsung, kita bisa bertemu dengan mungkin dengan Japri, jangan bisa menjapri saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya anak-anakku kelas 9. Salam rindu dan kangen dari Bunda. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.